Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh sampai saat ini Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau jagai kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah anak-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, teks khotbah kita untuk minggu hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat dimulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Amang akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Siapakah di antara dari adik-adik sekalian yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor? Siapakah dari adik-adik sekalian yang suka menggunakan kata-kata kasar? Siapa yang suka ngomong kotor sama kawannya? Siapa yang suka ngomong kotor sama abang kakaknya? Siapa yang suka ngomong kasar sama teman-temannya? Ada nggak dari antara adik-adik sekalian? Ayo ngaku, jujur. Siapa yang suka ngomong kotor? Atau Amang mau bertanya, siapa di sini yang suka dengan perkelahian? Siapa sini yang suka berkelahi dengan kawan-kawannya? Siapa yang suka berkelahi dengan abang kakaknya? Atau siapa di sini yang suka menggosipi kawan-kawannya atau suka dengar gosip-gosip? Gak ada yang mau ngaku ini. Iya, mudah-mudahan tidak ada dari adik-adik yang sekolah minggu yang suka mengomong kotor, yang suka mengomong kasar, yang suka berkelahi ataupun mendengarkan gosip. Karena apa? Karena firman Tuhan bercerita kepada kita di minggu hari ini bagaimana Paulus menasihati kita agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita tidaklah perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan-perkataan yang kotor, melainkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun, seperti yang tertulis di ayat 29 tadi. Supaya orang yang mendengarkan perkataan-perkataan kita tidak menjadi sakit hati,
tidak menjadi sedih, tetapi mereka menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang lebih terberkati, dan beroleh kasih karunia. Sehingga perkataan-perkataan kita memberikan dampak positif kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudari kita. Bukannya menyakiti hati mereka, bukan membuat mereka menjadi bersedih. Kata-kata yang keluar dari anak-anak Allah tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kata-kata yang keluar dari anak-anak Allah bukanlah perkataan-perkataan kasar, tetapi perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Di ayat 30 tadi, kenapa rupanya Amang nggak boleh ngomong kasar? Kenapa rupanya Amang tidak boleh ngomong kotor? Di ayat 30 tadi dikatakan bahwa perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita mendukakan Roh Kudus. Bahwa saat kita mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, apalagi kepada orang tua kita, itu mendukakan Roh Kudus, itu mendukakan hati Tuhan Yesus. Tidak hanya membuat sedih orang yang mendengarkan ucapan kita, tidak hanya membuat sedih keluarga kita, tetapi itu juga membuat sedih Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah menyelamatkan kita. Tuhan Allah sudah memberikan keselamatan, tetapi kita merusaknya. Kita membuat semuanya sia-sia dengan perkataan-perkataan yang kasar kita. Dengan perkataan-perkataan yang membuat sakit hati Tuhan kita. Tentu adik-adik sekalian pernah marah. Tentu adik-adik sekalian pernah kecewa. Tetapi semuanya itu tidak menjadi alasan untuk kita berkata kasar. Amang mau bertanya di sini. Mungkin kalian sering atau mungkin ada yang suka di sini, yang hobi di sini bermain game. Entah bermain game apapun itu, tapi pasti pernah membaca kata-kata yang kasar, kata-kata kotor yang ditulis di dalam gamenya. Sekarang Amang mau tanya, apakah anak-anak sekolah minggu membalasnya juga dengan kata-kata kasar? Apakah anak-anak sekolah minggu juga membalasnya dengan kata-kata kotor? Amang berharap kalau ada yang membalasnya dengan kata-kata kotor, ada yang membalasnya dengan kata-kata yang kasar, mulai sekarang berhenti. Jangan lagi menggunakan kata-kata kasar. Kalau bahasa kerennya sekarang, jangan toksik. Apalagi di main game, pasti kita sering kesal, pasti kita sering marah. Tetapi janganlah semuanya itu, karena semuanya itu adalah jahat. Semuanya itu tidak disukai Tuhan. Kalau kita baca semuanya di ayat 31 tadi, bahwa kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau ada kita yang merasakan kegeraman, wah ini kawannya gimana sih, kok nggak gini, mainnya nggak bener nih, apa segala macam. Jangan gunakan kata-kata kasar. Kalau ada kawan kita yang sedang membuat hati kita sedih, jangan langsung berantem. Atau apalagi jangan suka memfitnah kawan-kawannya. Ada di sini yang suka memfitnah. Yang suka kalau kawannya atau saudaranya atau siapapun itu bertengkar, menjelek-jelekkan. Jangan. Semuanya itu adalah kejahatan. Dan semuanya itu tidak disukai oleh Tuhan. Lalu bagaimana sih kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu,
Di ayat 32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, kita harus selalu ramah kepada orang lain. Kita harus selalu penuh dengan kasih mesra kepada orang lain. Dan jika orang lain membuat hati kita sakit, jika orang lain membuat kita marah, membuat kita kecewa, kita harus saling mengampuni. Perkataan yang keluar tadi menjadi semangat bagi orang lain. Perkataan yang keluar dari mulut kita tadi menjadi kasih karunia bagi orang lain. Dan kalau ada yang membuat hati kita sedih, kecewa, jangan balas dengan amarah. Jangan balas dengan kegeraman, tetapi balaslah dengan ampunan. Berikanlah pengampunan. Seperti Allah telah mengampuni kita dengan dosa-dosa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Allah mau mengampuni kita, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Kalau Tuhan Allah penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kasih mesra, kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau menguatkan kami, agar kami penuh dengan kasih mesra. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang membangun teman-teman kami, agar kami juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Selalu ingat-ingatkan kami Tuhan, ketika kami sedang marah, ketika kami sedang kecewa, kami tidak menggunakan kata-kata yang kasar, kami tidak menggunakan kata-kata yang jorok, tetapi kami menggunakan kata-kata yang baik, yang berkenan kepadamu Tuhan, bukan perkataan yang menyakiti hatimu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau menjagai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan keluarga kami dari segala penyakit Tuhan. Engkau yang melindungi mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang terpapar Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh pulih dari penyakit mereka. Kiranya Engkau cepat menyelesaikan Tuhan. Engkau membuat kami melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jagai kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak mendapatkan segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.